Selamat siang Pak Riyadi. Selamat siang Bu Asri. Hari ini Pak Riyadi akan melaksanakan praktek kucing dengan Pak Dut ya. Baik, sebelum melaksanakan kucing, boleh saya tanyakan sebentar mengenai apa yang akan Pak Riyadi praktekkan? Boleh. Nanti ketika praktek kucing berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Pak Riyadi gunakan? Nanti selama coaching saya untuk penilaian saya akan menggunakan beberapa indikator dari tahapan Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nanti kompetensi coaching mana yang ingin Pak Riyadi kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan satu kompetensi yaitu tentang memberi pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti coach pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu langkah-langkah yang harus diambil seperti apa. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Riyadi observasi? Ya, saya ingin mengarahkan coach nanti supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Berarti lebih spesifik lagi ya Pak untuk mengarahkan coach supaya lebih berpikir dan menggali ide-idenya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang telah Pak Riyadi sebutkan tadi. Sekarang Pak Riyadi bisa mulai melakukan praktek coaching dengan Pak Pedut. Ya, terima kasih. Permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Pedut. Monggo silakan duduk. Ya. Gimana kabarnya Pak Pedut? Alhamdulillah Pak Riyadi. Sekarang bagaimana kira-kira perasaannya? Ya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran sampai ke rumah, akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai juga. Baik. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Pedut ini merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Pedut merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, ya. Karena Pak Pedut tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Pak Pedut memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa sedikit tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Apakah benar seperti itu mungkin? Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi kira-kira jika itu terjadi, maka apa persiapan yang Pak Pedut akan lakukan? Kalau menurut saya untuk masalah ini, Pak Pedut bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Pak Pedut dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Pedut sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Pedut dalam mengajar. Kalau menurut saya bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya saya dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, saya sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Jadi saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal yang positif sehingga menambah semangat saya dalam mengajar. Ya, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas ini, lalu apa rencana Pak Pedut selanjutnya?
saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberi solusi juga. Ya, sebuah rencana yang bagus Pak Bedul. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain mungkin yang Bapak lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depan, saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Bedut selanjutnya? Setelah ini saya mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar yang saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga saya akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar seluruh siswa. Wah, luar biasa Pak Bedut. Langkah penyelesaian yang Pak Bedut ambil sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saja saya takut salah mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa ikut senang dan bersyukur pada akhirnya Pak Bedut sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Pak Bedut rencanakan tadi, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya mungkin Pak Bedut? Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi. Tetap tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Nah, lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Bedut butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang bagus sekali Pak Bedut. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Pak Bedut dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktunya dan semuanya, baik saran-saran maupun masukan, hingga sekarang merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik pada murid-murid kita. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya. Mohon maaf Pak Haryadi, sebenarnya sudah ada janji dengan para murid untuk anak wali kita, mereka akan latihan upacara sehingga saya akan permisi dulu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Wah, luar biasa sekali tadi praktek coaching yang sudah Pak Riyadi dan Pak Bedut lakukan. Tapi ada sedikit pertanyaan saya sebagai coach yang sudah Pak Riyadi lakukan pada saat coaching apakah sudah sesuai dengan indikator yang Bapak sebutkan tadi di awal? Ibu, tadi berdasarkan catatan saya, ini sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Kuci juga sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya atau langkahnya sudah mulai jelas kapan mau dilakukan. Jadi untuk rencana aksinya itu sudah terlihat dan juga sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan. Seperti itu.
saya sudah mengamati jalannya coaching antara Pak Riyadi dan Pak Pedut. Jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan yang telah Pak Riyadi lakukan tadi. Sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching sudah tergali sehingga terlihat sudah runtut waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, apa yang akan dibuat, media pembelajaran dan lain-lain sudah sangat detail tergali semuanya. Luar biasa sekali Pak. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach ke depannya Pak Riyadi mau mengembangkan kompetensi yang mana? Iya Bu, sebetulnya saya tadi masih ingin ya mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, tapi mungkin lebih eksploratif, jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari pihak uji, karena pada dasarnya setiap orang punya potensi yang luar biasa apabila kita mampu menggalinya, gitu Bu. Iya, luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak Riyadi atas waktunya. Mudah-mudahan ke depannya Pak Riyadi bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu.